warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar ekonomi di channel Ekonomi Asik bersama saya, Susi Novalina. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share supaya channel ini lebih berkembang dan saya selalu semangat terus. Kali ini kita akan melanjutkan tentang APBN. Poin yang selanjutnya adalah belanja negara dengan mengidentifikasi belanja negara. Apa saja yang akan kita pelajari pada mengidentifikasi belanja negara ini adalah pertama, pengertian belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari pengertian ini, kita akan melanjutkan pada besarnya belanja negara ada yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah asumsi dasar makroekonomi, kedua kebutuhan penyelenggara negara, ketiga kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, risiko ini mungkin karena ada bencana alam atau dampak krisis global, dan kondisi kebijakan lainnya. Contohnya, besarnya belanja subsidi energi akan dipengaruhi oleh ICP. ICP adalah Indonesian Crude Price. Di sini ada harga minyak mentah Indonesia yang dihitung dengan 8 jenis minyak mentah utama Indonesia. Apalagi akan mempengaruhinya? Contohnya, nilai tukar kurs dan target volume subsidi untuk BBM. Apa saja yang menjadi bagian dari belanja negara dalam APBN? Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat, yang kedua transfer ke daerah dan dana desa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mari kita akan pelajari satu persatu bagian dari belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat itu kita kelompokkan menurut organisasi, fungsi, dan jenis. Tetapi secara eksplisit nanti akan tergambar secara menurut jenisnya. Nah, belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah pengelompokan belanja yang menurut alokasinya kepada kementerian, lembaga, kementerian negara atau lembaga sesuai dengan program rencana kerja pemerintah yang akan dijalankan. Jadi berdasarkan kementerian negara atau lembaga kalau menurut organisasi. Sedangkan belanja pusat kalau menurut fungsinya kita akan kelompokkan alokasi dalam bentuk pelayanan umum, pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan dan perlindungan sosial. Nah, kedua yang tadi organisasi dan fungsi akan terinclude di dalam fungsi sebagai menurut jenisnya. Nanti kita bahas lagi lebih mendetail tentang belanja pemerintah pusat menurut jenisnya. Karena ini akan yang tergambar atau eksplisit di dalam APBN, dalam postur APBN-nya. Kita lanjutkan pembahasan lebih mendalam tentang belanja negara pusat menurut jenisnya. Dan menurut jenisnya ini
yang tereksplisit atau tergambar dalam postur APBN. Yang keduanya organisasi dan fungsi itu termasuk include-nya atau implicit. Kita bahas yang pertama adalah belanja pegawai. Di sini adalah pengeluaran pemerintah berupa uang atau barang yang untuk diberikan kepada PNS, pegawai negara, penjabat negara, pensiunan, dan pegawai honorer. Belanja barang. Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dan kemudian akan dijual kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah belanja modal. Belanja modal ini adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset, di mana perolehan aset ini ada manfaatnya untuk jangka periode akuntansi lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah pengeluaran dalam bentuk pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang ini adalah kewajiban atas penggunaan pokok utang atau biaya-biaya yang berkaitan dengan utang. Selanjutnya adalah belanja dalam bentuk subsidi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan belanja hibah. Di dalam APBN sebelumnya, pendapatan negara ada penerimaan hibah. Di sini pengeluarannya juga ada belanja pemerintah dalam bentuk hibah. Artinya pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang atau barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah lain atau organisasi internasional yang sifatnya sama seperti kebalikan dari penerimaan hibah kemarin, itu tidak mengikat dan tidak mengikat dan tidak perlu untuk dibayar kembali dan waktunya tidak seterusnya. Jadi memang ada saat-saat tertentu. Lanjut lagi, bantuan sosial. Nah, bantuan pengeluaran pemerintah ini untuk membantu masyarakat dalam tujuannya untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Dan yang terakhir adalah belanja lain-lain. Belanja lain-lain ini tidak dikategorikan dari kesemua belanja yang di atas, tapi ini artinya mendesak atau yang tidak terduga, maka dimasukkan ke anggaran belanja lain-lain. Kita akan membahas tentang belanja dalam bentuk subsidi. Belanja subsidi ada 2, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi terdiri dari subsidi BBM, minyak, LPG, gas, dan BBN. BBN ini adalah bahan bakar nabati. Nah, bahan bakar nabati ini seperti biodiesel, bioetanol, itu dari tanaman perkebunan. Dan subsidi lagi yang diberikan oleh pemerintah adalah subsidi energi. Inilah subsidi energi. Sedangkan subsidi non-energi terdiri dari pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk subsidi pangan, pupuk, benih, PSO. PSO ini adalah Public Service Obligation, artinya pemerintah memberikan subsidi kepada pelayanan. Contohnya kereta api, perusahaan kereta api, perusahaan PELNI ini pelabuhan, dan LKBN Antara adalah lembaga kantor berita nasional. Ini milik negara, ini Perum ya. Jadi PSO adalah perusahaan-perusahaan negara yang diberikan oleh negara dalam untuk memberikan subsidi yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah subsidi dalam bentuk kredit program. Nah, kredit program ini yang sudah kita tahu pemerintah melalui perbankan, misalnya dengan kredit usaha rakyat. Di sini contohnya KURS.
atau kredit yang lain, misalnya dalam bentuk ultra MUI atau ultra mikro. Jadi, kredit program ini diperuntukkan untuk pengusaha-pengusaha kecil, jadi UKM ya. Selanjutnya adalah subsidi pajak. Nah, ini bertentangan, ada subsidi tapi ada pajak. Artinya di sini pajak DPT, jadi pajak yang ditanggung oleh pemerintah dikarenakan kepada yang ditanggung oleh pemerintah dikarenakan ada BUMN atau BUMD yang tidak dapat membayar pajak, jadi ditanggung oleh pemerintah. Kita akan membahas lagi tentang belanja negara yang dalam bentuk transfer ke daerah dan transfer ke dana desa. Transfer ke daerah atau ke dana desa dan dana desa merupakan transfer di mana untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi. Di sini apa saja yang menjadi transfer daerah, yaitu dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, dan transfer lainnya. Kita bahas satu persatu. Dana perimbangan. Dana perimbangan ini adalah dana di mana dana yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, dana perimbangan ini merupakan alokasi pemberian dari pemerintah kepada daerah, di mana dana bagi hasil pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Lanjut, pemerintah pusat akan mengalokasikan kembali kepada daerah. Berdasarkan ketentuan dari perundang-undangan berapa besarnya kepada daerah. Selanjutnya adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk kebutuhan dari daerah yang berdasarkan operasional rutin pemerintah daerah. Selanjutnya adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini diperuntukkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan kebutuhan daerah yang bersifat prioritas nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang otonomi khusus. Otonomi khusus ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Nomor 11 Tahun 2006. Otonomi khusus ini ada dua provinsi, Provinsi Papua dan Papua Barat dan Provinsi Aceh. Sedangkan dana tambahan otonomi khusus dalam bentuk infrastruktur, artinya ada pembangunan. Di sini ada dua juga, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selanjutnya dana penyesuaian, artinya ini diberikan alokasi oleh pemerintah pusat untuk prioritas pemerintah untuk membantu daerah. Selanjutnya adalah dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dana transfer lainnya. Nah, di sini dana transfer ini yang tidak masuk ke dalam belanja transfer alokasi pemerintah kepada daerah, tapi ini untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu sesuai dengan undang-undang. Contohnya, tunjangan profesi guru. Seperti saya sudah sertifikasi, maka saya mendapatkan tunjangan profesi guru dari pemerintah pusat. Bantuan operasional sekolah, kita kenal dengan dana BOS. Dana tambahan penghasilan guru, ini untuk guru yang belum sertifikasi. Dana intensif daerah, dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi. Transfer ke dana desa. Transfer ke dana desa digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa, meliputi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa.
Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam anggaran ada ketentuan secara garis besar. Ketentuan itu dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 4, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Jadi sudah ditentukan ada kewajiban tertentu yang menjadi landasan pemerintah untuk mengalokasikan dana-dana dalam belanja. Selanjutnya, dana alokasi umum (DAU) sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri neto menurut Undang-Undang 33 tahun 2004. Selanjutnya lagi adalah anggaran kesehatan. Itu sebesar 5% dialokasikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dan dana desa sebesar 10% secara bertahap dari transfer daerah. Jadi tadi ada dana transfer daerah, dari sejumlah dana transfer itu 10% untuk dana desa. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga belanja negara ini menjadi ilmu bagi kita mempelajari apa-apa saja yang dikelola, uang kita dikelola oleh pemerintah dalam 1 tahun. Selanjutnya, untuk lebih lanjut, kalian bisa mengakses web Kemendikbud tentang APBN lebih lengkap lagi. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share supaya channel ini lebih berkembang dan saya tetap akan selalu membuat video yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.